Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bupati Karanganyar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Karanganyar. Yang kami hormati Ibu Hajah Endang Maria Astuti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Perkenankanlah acara pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Rozan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan ini akan dilaksanakan doa bersama yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Wiharso, Magister Manajemen.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita mendukkan kepala seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sikah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya was syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan kasih sayang-Mu. Pada siang ini kami hadir bersama dalam rangka pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai ibadah yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah untuk kami. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan hati dan imannya pengurus ini dalam mengemban amanah yang telah Engkau titipkan untuk lebih bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam segala bidang, membawa kemajuan dan ketangguhan. Tumbuhkan rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan di antara kami. Ya Allah, ya Qawi, jauhkan dan hindarkan kami semua dari segala musibah, bencana dan mara bahaya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu pengetahuan, tunjukkanlah kepada kami yang benar kelihatan benarnya, beri kami kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkan kepada kami yang batil kelihatan batilnya, beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan panitia pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 oleh Bapak Haji Sudarmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Karanganyar, Bapak Haji Robert Kestanto, Sarjana Ekonomi. Juga yang kami hormati anggota DPR RI, Ibu Hajah Indang Maria Astuti, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, dan Magister Hukum. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, Ketua DPRD
Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan Kepala Pengadilan Agama dan Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar. Juga yang kami hormati Kepala Kemenak Kabupaten Karanganyar, juga yang kami hormati Kepala OPD di Kabupaten Karanganyar, juga yang kami hormati Ketua DPW LDI Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Singgih Sulistiono M.Hum, dan juga Ketua DPD LDI Kabupaten Karanganyar beserta pengurusnya, juga yang kami hormati Ketua FKUB, ISMI, MUI, DMI, dan Ketua Ormas Islam di Kabupaten Karanganyar, dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, tak lupa kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini kita diberi beberapa kewarasan kesehatan, kekuatan, kerahmatan, kenikmatan, serta kelonggaran, sehingga kita bisa berkumpul silaturahim di pendopo rumah dinas Bupati ini dalam rangka pelantikan pengurus DPD LDI Kabupaten Karanganyar masa bakti tahun 2020 sampai 2025. Salam dan sholawat semoga tercurah keharimbaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mampu merubah umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami atas nama Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar, yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir menghadiri undangan kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga kepada Bupati Karanganyar, yang telah berkenan membantu tempat dan ubo rampenya, sehingga acara pelantikan pengurus DPD LDI Kabupaten Karanganyar ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga juga tak lupa kami berterima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, terlebih kepada segenap anggota Senkom Mitra Polri yang telah merilis acara ini lewat Zoom. Semoga senantiasa Allah membalas budi kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Juga kepada segenap panitia dan juga yang berkenan hadir pada siang hari ini, tidak kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami berterima kasih yang setulus-tulusnya dengan seiring ucapan doa, Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Selanjutnya, seiring dengan dilantiknya pengurus DPD LDI Kabupaten Karanganyar masa bakti tahun 2020 sampai 2025, pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020, semoga Allah memberikan kebarokahan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, antara lain selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan dan memakai masker. Demikian laporan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami berdoa semoga COVID-19 di bumi ini dan Bapak Ibu semua diberi kesehatan, kewarasan, panjang umur, dan banyak rezeki. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga para atas nama mewakili segenap panitia, banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Eko Sutanto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor Kep strip 50 garis miring K garis miring Romawi 7 garis miring 2020 tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Pertama, komposisi personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, masa bakti kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar adalah 5 tahun dan berakhir pada tanggal 2 Februari 2025. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2020. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ketua Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono M.Hum ditandatangani. Sekretaris Dr. Andes Haji Eko Sutanto ditandatangani. Lampiran keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor Kep strip 50 garis miring K garis miring Romawi 7 garis miring 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Komposisi personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Pertama, Dewan Penasihat. Ketua Haji Rohmat Abdullah SH. Sekretaris Haji Sugiyatman SPD.
Anggota Haji Sumarjo SPD, anggota Tri Budi Irianto, anggota Haji Suwito SSI MM, anggota Insinyur Haji Suwarto, anggota Haji Khomarun. Romawi II, pengurus harian. Ketua Dr. Andes Haji Sarwanto MM, Wakil Ketua Haji Joko Sutrisno SH MM, Wakil Ketua Haji Sri Wahyono ST MT, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Sunardi MKes, Wakil Ketua Haji Wiono SOS, Wakil Ketua Haji Sudarmanto SE, Sekretaris Insinyur Haji Tardi MM, Wakil Sekretaris Sidik Pramono SP, Wakil Sekretaris Widianto SE, Bendahara Haji Kasmadi, Wakil Bendahara Marsudi SPD, Wakil Bendahara Abdullah Kurniawan ST MM. Romawi III, bagian-bagian. A, bagian organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Ketua Haji Suyatno SH MSI, anggota Haji Setiono SPD MPD, anggota Eko Widodo SPD. B, bagian pendidikan agama dan dakwah. Ketua Haji Sumardi SE, anggota Haji Purwanto Aziz SE SJ, anggota Erwin Suyono SE. C, bagian pendidikan umum dan pelatihan. Ketua Zainal Fanani SP, anggota Eko Supriyadi, anggota Insinyur Haji Parwanto. D, bagian pengabdian masyarakat. Ketua Haji Sutaryo SOS MHUM, anggota Hajah Siti Fatimah SE, anggota Hajah Nur Naini SP. E, bagian pemuda, kepanduan, olahraga dan seni budaya. Ketua Agus Sulistianto, anggota Triyono SSN, anggota Mabrur Mulhami SPD, anggota Haji Edi Sarwono SPD. F, bagian hubungan antar lembaga. Ketua Haji Ngadio SP MM, anggota Insinyur Sugiman, anggota Warsito ST. G, bagian komunikasi, informasi dan media. Ketua Zainal Abidin Eskom, anggota Suwarno SOS, anggota Joko Widodo SE MM. H, bagian Litbang, Iptek, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Ketua Sumargono SP, anggota Rofik Mustahim SPD, anggota Dr. Andes Haji Warsito MM. I, bagian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Abdul Marianto SEMM, anggota Haji Sularno AMD, anggota Usman Sugimin SE. J, bagian hukum dan hak asasi manusia. Ketua Budi Prasetyo SH MH, anggota Toto Satoto SH, anggota Sarno SH. K,
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Ketua Dr. Hajah Selvi Handayani, MKes SP Akub. Anggota Hajah Sri Harini, SH. Anggota Menik Sulistioningsih. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2020. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ketua Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono MHum ditandatangani. Sekretaris Dr. Andes Haji Eko Sutanto ditandatangani. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 oleh Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah. Para pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. Tamu undangan dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara-saudara dilantik, saya akan bertanya terlebih dahulu. Bersediakah saudara-saudara mengemban amanah sebagai pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025? Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji? Baiklah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji. 1. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di tengah-tengah masyarakat. 2. Siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Taat dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keamanan, kelancaran dan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan oleh Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Karanganyar yang telah selesai dilantik. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, diikuti Wakil Bupati Karanganyar, Ibu Hajah Endang Maria Astuti, Ibu Hajah Siti Khamsiah Juliatmono Ahli Madya, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Pemberian ucapan selamat selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Tamu undangan kami persilahkan duduk kembali. Perwakilan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar yang telah selesai dilantik, kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, pokok acara berikutnya adalah sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 Bapak Dr. Andes Haji Sarwanto Magister Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkul jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Bapak Bupati yang terhormat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Robert Hartanto, termasuk juga Forkompindanya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Bapak-Bapak Kepala OPD Kabupaten Karanganyar yang kami hormati,
Ibu Hajah Endang Merastuti yang kami hormati, anggota DPR RI, juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar beserta anggota DPRD yang hadir yang kami hormati, Bapak Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Profesor Agus Sulistyo. Apa? Bapak Singgih kok Agus Sulistyo? Padha dhuwure. Bapak Singgih yang kami hormati. Kemudian Bapak yang hadir semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, tapi juga tak lupa ini yang kami hormati Mbah Din dari Ketua MUI Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua MDI Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati juga Ketua Muhammadiyah. Ini Pak Nur Hidayat itu adalah kemendan kami waktu di Karangpandan, jadi tidak lupa. Kemudian yang kami hormati Ketua CMI, ini sekalipun baru sering gojek, cuma waktu webinar itu saya tidak bisa hadir, opnam di PKU Pak. Ini masih bekasnya yang dibedah juga masih, makanya ini tidak konsen. Kemudian kepada semua yang hadir juga rekan-rekan ketua-ketua DPD se-Solo Raya, ketua-ketua DPD LDI se-Solo Raya yang kami hormati, yang sudah menyempatkan hadir. Pertama-tama tetap kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, terima kasih atas dukungan support dari Bapak Ibu, tokoh agama, kiai, tokoh pemerintahan, juga masyarakat di dalam kami memimpin LDI di Kabupaten Karanganyar. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kami dipercaya lagi untuk menjadi ketua. Untuk itu karena semboyan LDI moto, yang mana LDI itu kalau diseyogiakan kalau masak enggak pakai moto, tapi punya moto yang T-nya double. Itu mengambil mensitir dari surat An-Nisa ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian orang-orang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, supaya kalian nanti beruntung, bejo. Nah, beruntung ini setelah mati itu artinya dapat ridho Allah, bisa masuk surga, selamat dari neraka. Bejo itu seperti itu kalau setelah meninggal. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan moto itu, insya Allah saya tidak akan bisa tanpa ada dorongan semangat juga petuah petunjuk dari bapak-bapak kiai ini.
saya mengartikan seperti itu, kami mengartikan seperti itulah. Kalau nanti kurang pas, ini banyak sekali bapak-bapak kiai, haji, ulama, nanti mohon dibantu untuk menerjemahkan menjadi yang benar. Apalagi Mbah Din, ini yang di depan ini bapak-bapak pimpinan agama yang saya mohon sering ketemu nanti akan mengingatkan saya untuk berkiprah lagi di organisasi. Untuk itu kesediaannya kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Nah, untuk selanjutnya di samping tugas kami, moto kami seperti itu, sehingga kami nanti dapat mengemban tugas juga membantu kepemimpinan bapak-bapak di Umarok Karanganyar lengkap, sehingga kita nanti bisa mewujudkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum syai'in farudhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa rasul. Ulaika humul muflihun. Lah ini seperti ini, Pak. Di samping juga mewujudkan mentaati perintah Allah di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, ini jelas karena saya kalau umurnya sudah cukup banyak, tapi untuk ngajinya masih terlalu muda, maka mohon dengan hormat Bapak Yai ulama itu sering mengingatkan, menegur kami supaya kami nanti dalam kiprah dalam organisasi bisa mewujudkan perintah-perintah Allah dan mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah, kemudian mencegah kemungkaran. Ini harapan kami. Lah, mencegah kemungkaran itu ternyata juga membantu bapak-bapak yang menjabat sebagai TNI dan Polri. Itu sering sekali karena apa? Ada operasi patuh, ada operasi dan seterusnya. Itu membantu ke sana. Nah, ini bapak-bapak, jadi kami beserta rekan-rekan dipercaya lagi menjadi pengurus LDI tanpa bantuan bimbingan bapak-bapak yang dari DPW, juga bapak-bapak kiai yang untuk nanti di masyarakat ini, insya Allah kami tidak ada artinya apa-apa. Demikian sekelumit yang bisa kami haturkan. Mudah-mudahan bapak-bapak berkenan tetap membimbing kami supaya kami tetap di jalan yang benar, dan kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah baring barokah. Akhiru khairul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kita ikuti sambutan yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Singgih Tri Sulistiono, M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athhaba 'anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Robert Kristanto. Kemudian yang kami hormati Ibu Hajah Endang Maria Astuti, anggota DPR RI. Yang kami hormati pula Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati pula segenap jajaran Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian juga Bapak Kepala Kantor Kemenak, serta yang kami hormati pula Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar. Demikian juga yang kami hormati para ulama sesepuh, bini sepuh dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, kemudian yang kami hormati pula dari Ketua FKUB, dari Ketua IJMI Orda Karanganyar, kemudian yang kami hormati dari Bapak Ketua IPHI, kemudian saudara kami dari PCNU dan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, kemudian juga saudara dari MTA dan KNPI yang juga sangat kami banggakan, beserta segenap jajaran pengurus, baik itu Dewan Penasehat maupun pengurus harian dan perwakilan pleno DPD LD Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 yang berbahagia. Pertama-tama patutlah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat penting kita diberi semangat untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai orang iman, orang Islam, dan sebagai warga negara untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan pada siang hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat Islam di dunia ini. Semoga nanti kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, pertama sekali di dalam sambutan ini kami akan menyampaikan selamat kepada pengurus baru DPD LDI Kabupaten Karanganyar masa bakti 2025. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, bimbingan, petunjuk, dan arah yang benar sehingga bisa memberikan kontribusi yang seoptimal mungkin kepada segenap masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Amin. Kemudian yang kedua, apresiasi dan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan segenap jajaran Forkompimda dan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar yang menurut laporan dari pengurus DPD LD Kabupaten Karanganyar ya, selama 5 tahun terakhir ini bisa membangun sinergi yang sangat baik ya, sehingga kerjasama antara pemerintah
dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Karanganyar ini bisa berjalan seiring, setujuan, sama-sama di dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat. Nah, tentu saja kalau kami sebagai lembaga dakwah, ya kontribusinya adalah di dalam rangka untuk ikut membangun moralitas dan akhlakul karimah. Nah, tentu saja kalau soal kemakmuran mungkin ya ini yang paling berperan adalah pemerintah kabupaten. Ya paling kami dari LDI ada bagian pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat yang juga mendirikan lembaga keuangan, BMT, koperasi syariah dan sebagainya, yang bukan hanya membantu kepada masyarakat warga LDI, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar tanpa pandang bulu. Nah ini, jadi ini tidak hanya mengaji saja, tetapi juga kami berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya juga apresiasi dan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran aparat keamanan, baik itu Kodim maupun Polres yang selama ini warga LDI sudah berusaha seoptimal mungkin untuk membantu aparat keamanan di dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, minimal di kalangan warga LDI, kemudian juga warga di sekitar tempat-tempat kegiatan LDI ataupun di dalam lingkungan masyarakat di mana warga LDI tinggal. Jadi itulah yang mungkin bisa kami sumbangkan di dalam hal untuk mendukung keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih atas nama segenap warga dan pengurus LDI di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya tentu saja penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan MUI Kabupaten Karanganyar, kemudian FKUB, kemudian juga saudara-saudara di Ormas Islam yang lain, ada saudara-saudara di NU, Muhammadiyah, MTA, dan sebagainya, atas kerjasamanya selama ini untuk sama-sama ikut membangun masyarakat madani, masyarakat demokratis yang saling menghargai dengan tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pesan kepada para pengurus baru DPD LDI Kabupaten Karanganyar. Jadi yang pertama, marilah segala pikiran kita, segala ucapan kita dan tindakan kita ini kita beri makna sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada saya, Allah. Nah, sehingga jangan sampai kita punya persepsi bahwa ibadah itu hanya syahadat, sholat, puasa, zakat saja ya. Tetapi marilah setiap langkah, setiap nafas kita beri bobot ibadah. Nah, sehingga pahala bisa mengalir terus-menerus. Sebetulnya sangat mudah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah niat. Innamal a'malu biniatnya. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Jadi sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama bicara, sama-sama berpikir sesuatu, tapi marilah kita niati untuk mencari
pahala Allah, mencari ridho Allah. Nah ini, sehingga setiap langkah kita bernilai ibadah. Sehingga kok suatu saat kalau Allah menghendaki kita itu meninggal di dalam satu saat tertentu, nah kita itu bisa husnul khotimah. Jadi tidak harus pada waktu sholat meninggal, tetapi di dalam setiap perjalanan kita meninggal karena kita berniat mencari ridha Allah, maka kita berada di dalam fi sabilillah, meninggal dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, kalau kita sudah berniat seperti itu, maka tidak ada penyesalan ya, untuk berbuat kebaikan. Wah, asemnya aku wis sedekah isek dipaido lah. Bahasa Semarangnya seperti itu. Ya sudah, kalau kita sedekah, kita niati cari pahala, meskipun dipaido, ya jangan menggoyahkan niat kita. Ya. Tetap mencari pahala Allah, tidak mencari pahala dari manusia. Lah adapun orang lain itu maitu, itu nafsi-nafsi. Allah yang akan memperhitungkan sendiri. Sudah ada hukumnya, jadi jangan khawatir. Nah, ini. Kemudian yang kedua, mohon untuk selalu mengembangkan akhlakul karimah atau budi luhur. Karena buah keimanan adalah akhlakul karimah. Jadi meskipun kita mengaji, mencari ilmu agama sampai babak belur, tetapi akhlaknya masih akhlak yang asor, berarti keimanan itu belum memberikan buah. Jadi ibarat pohon yang rindang itu hanya mematikan rumput-rumput yang ada di bawahnya saja, tapi tidak bisa memberikan buah yang bermanfaat ya, bagi semua makhluk. Jadi karena Nabi sendiri diutus ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia, makarimal akhlak. Jadi tunjukkan, cerminkan bahwa keimanan kita ini di dalam akhlak kita. Bukan hanya ketika ibadah, tetapi juga muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Agar apa? Agar tadi moto dan perintah Allah menjadikan Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul bisa diwujudkan. Jadi jangan sampai ada warga LDI, apalagi pengurus LDI, pindah ke suatu daerah, kemudian tetangganya menggerutu. Wah, sial ini punya tetangga LDI. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dilihat dari tetangganya. Alhamdulillah saya punya tetangga LDI yang suka membantu, yang orangnya ramah, yang suka menghormati orang, menghargai tetangga. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi khairunas tangfa'uhum limnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini harus menjadi semangat di dalam menjalankan program nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah kembangkan pemikiran yang solutif di dalam menyusun program. Artinya program-program yang disusun dan dijalankan oleh DPD LDI Karanganyar ini adalah program-program yang bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi harus memetakan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Karanganyar ini. Kira-kira tujuan Karanganyar itu mau kemana, masalah yang menjadi handicap itu apa, nah, itulah yang berusaha untuk dibantu diselesaikan
di dalam rangka membantu masyarakat dan pemerintah untuk mencapai visi dari Kabupaten Karanganyar ini. Nah, pemikiran kritis itu juga harus didasari atas faktor-faktor yang menjadi ancaman ataupun hambatan. Nah, sekarang ini dunia sudah menjadi sangat global, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya teknologi informasi, kemudian juga berkembangnya ideologi transnasionalisme, narkoba pun juga jejaringnya itu levelnya internasional, beratus-ratus ton katanya datang ke Indonesia. Ini merupakan tantangan juga bagi lembaga dakwah. Belum lagi sekarang ini dari teknologi informasi berkembang apa yang disebut sebagai era post kebenaran, pasca kebenaran atau post truth. Jadi kebenaran itu sekarang ini tidak terutama didasarkan atas fakta yang realistik, tetapi kebenaran itu adalah sesuatu yang dikonstruk melalui informasi yang berkali-kali. Jadi barang yang jelek karena diucapkan berkali-kali oleh media ataupun media sosial akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran di dalam masyarakat. Sedangkan kebenaran yang faktual yang selama ribuan tahun kita hargai itu menjadi semakin tersingkirkan. Nah, di balik kebenaran, pasca kebenaran itu adalah ada kepentingan-kepentingan konspirasi tertentu yang mereka akan mencari keuntungan sendiri di atas penderitaan orang lain. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ya. Oleh sebab itulah maka pembinaan generasi muda ini sangat penting, termasuk juga literasi di dalam membaca informasi, supaya tidak memudah mengeser berita-berita hoax yang sebelum terkonfirmasi. Nah, ini juga bagian dari literasi media yang juga harus dibangun oleh para pengurus. Karena kalau tidak ini akan menjadi sumber dari konflik. Apalagi sekarang masyarakat kita sudah sangat kritis, sudah sangat pandai, sudah istilahnya melek teknologi. Nah, lembaga dakwah yang tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan aktual ini, ya insya Allah akan ditinggalkan oleh umatnya, karena dipandang tidak mampu memberikan solusi atas persoalan yang ada. Nah, kalau hanya janji-janji surga setelah mati, nah itu kan nanti. Sekarang bagaimana menciptakan kehidupan kita itu layaknya seperti surga, ya adil, ya makmur, ya merasa aman, terlindungi. Nah, inilah tugas dari lembaga dakwah, tidak hanya memberikan janji-janji surga setelah mati, tetapi kehidupan di dunia ini berusaha diwujudkan dalam kehidupan yang baik. Ini adalah tantangan. Supaya apa? Supaya generasi muda itu merasa membutuhkan lembaga dakwah. Karena kalau tidak, maka generasi muda itu akan lebih butuh pada masalah-masalah yang aktual, yang sedang mereka hadapi, untuk mencari pendidikan yang tinggi, mencari ekonomi yang lebih baik, memperoleh posisi dalam pekerjaan yang lebih baik, seolah-olah mereka tidak membutuhkan agama. Nah, ini yang tugas yang saya kira sangat berat, yang berbeda dengan tantangan lembaga dakwah pada abad 19 atau awal abad 20. Sekarang sudah era milenial. Ini harus menjadi bahan pemikiran DPD Karanganyar untuk bisa diterjemahkan di dalam kehidupan praksis yang ada di level Kabupaten Karanganyar ini. Saya yakin dengan cara demikian maka masyarakat akan membutuhkan lembaga dakwah di dalam rangka untuk mencari kebahagiaan, bukan hanya di akhirat tapi juga kebahagiaan di dunia. Nah, ini. Jadi begitulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sedikit pesan dari kami. Tentu saja itu bukan merupakan hal yang mudah, ya, sangat sulit, tetapi
kita selalu berusaha manjata wajata. Jadi pokoknya kalau kita berusaha, insya Allah Allah akan mewujudkannya. Tapi kalau kita tidak punya niat, tidak punya semangat, maka Allah pun juga tidak akan mewujudkan. Jadi, karena pahala itu akan dihitung dengan kerumitan dan kesulitan kita di dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, para stakeholders. Kemudian saya ucapkan selamat kepada para pengurus baru. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah. Apabila ada lebih kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita simak bersama sambutan Bupati Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Karanganyar, pada kesempatan ini akan kita saksikan bersama video penyampaian ucapan selamat oleh Bupati Karanganyar atas pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 langsung dari Jakarta. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus LDII periode 2020-2025. Semoga kepada yang dilantik dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Keluarga besar LDII telah nyata berbuat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Mari bersama-sama terus berjuang melaksanakan aktivitas dakwah kita untuk membentuk akhlakul karimah bagi bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Selamat kepada yang dilantik, semoga memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan selamat oleh Bapak Bupati Karanganyar langsung dari Jakarta. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pengarahan Bupati Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Karanganyar yang terhormat Bapak Haji Robert Kristanto, Sarjana Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassala israfil ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Endang Maria dari DPR RI. Yang saya hormati Forkompinda, hadir Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bapak Bagus Silo, Bapak Kajari ataupun yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, juga dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama. Yang saya hormati dari Ibu Hajah Siti Komsiah, Ibu Bupati, juga yang saya hormati DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Pak Profesor Singgih. Yang saya hormati dari Ketua MUI, yang saya hormati FKUB Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati organisasi Islam yang sudah hadir dari NU, dari Muhammadiyah, dari MTA, dan juga yang saya hormati dari ITSMI, Ketua ITSMI Kabupaten Karanganyar, dan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan dari pengurus yang telah dilantik pada hari ini untuk masa jabatan
2020 sampai 2025. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita semuanya masih diperkenankan untuk bersilaturahmi menghadiri pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa jabatan masa bakti tahun 2020 sampai 2025. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami sebagai pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang selama ini dijalin dari LDII dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang sinergis sekali, yang selalu mendukung program-program pemerintah, dan jelas kami pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mohon masukan-masukannya kepada dari LDII Kabupaten Karanganyar untuk kebaikan kemajuan di Kabupaten Karanganyar ke depan. Saya selalu mohon masukan-masukannya, dan juga bahwa di pengurus DPD LDII tahun 2020 sampai 2025 ini selamat atas dilantiknya, dan ini mestinya tugas yang tidak enteng. Ini lebih berat daripada tugas-tugas yang periode kemarin, karena bahwa pada masa sekarang ini kita masih masa-masa pandemik COVID-19. Dari perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita ini harus melakukan lompatan-lompatan ekonomi, termasuk saat itu ada DPD LDII Kabupaten Karanganyar ini untuk bisa membawa lompatan-lompatan ekonomi kepada anggota-anggota LDII, juga kepada umat Islam semuanya ataupun warga di Kabupaten Karanganyar ini bisa memberikan, mengajak kepada masyarakat ini membuat lompatan-lompatan ekonomi. Dan yang jelas tadi dari Profesor Singgih ini tadi ngendika bahwa anggota-anggota dari LDII yang selama ini saya melihat di masyarakat ini sangat sinergis, Pak Singgih. Mereka sangat berbaur, saya melihat gotong royongnya sangat terjaga. Dari kegiatan-kegiatan positif yang saya lihat bahwa kemanusiaan ini Senkom sangat-sangat aktif, luar biasa. Tadi kami juga hadir di Karangpandan, ini ada Diklat SAR, ini juga dari Rendan. Mereka juga dari LDII juga hadir, dari Senkom juga tadi Bu Endang hadir tapi terlambat, tetapi luar biasa semangat Bu Endang ini dan semuanya warga dari LDII ini sangat sinergis, dan saya kepengen kesinergisan daripada LDII ini selalu kita jaga bersama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru LDII DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025. Semoga dengan pengurusan yang baru ini membuat tambah semangat, membuat tambah maju semuanya, akhlakul horimah, semuanya warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar semakin hebat dan semakin hebat. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan pengarahan Bupati Karanganyar yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Karanganyar
pada siang hari ini, maka seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar masa bakti 2020-2025 pada siang hari ini telah selesai. Selanjutnya setelah acara ini berkenan kepada Bapak Wakil Bupati, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Endang Maria Susti, Ibu Hajah Siti Kamsiah Yudatmono beserta para anggota Forkopimda Kabupaten Karanganyar dapat berfoto bersama dengan pengurus DPD LDII Kabupaten Karanganyar yang selesai dilantik. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya serta mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur